Terlebih dahulu, ada tulisan pelapaan pergerakan jalan kereta apakah selalu melakukan ya? Masuk di jalur 2, komuter lain tujuan stasiun Bogor sebagai Final destination, Jakarta Kota Station. Please mind your belongings. Thank you. Stasiun Jakarta Kota. Hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. Kita ada di Museum Bank Indonesia. Nah, kira-kira apa aja ya dalamnya? Yuk kita langsung aja. Let's go. Let's go. Nah, pertama-tama kita beli tiket dulu nih guys. Nah, untuk yang memiliki kartu pelajar nanti di sini akan mendapatkan tiket gratis guys. Dan untuk yang tidak membawa kartu pelajar akan dikenakan biaya 5.000 per orang guys. Selanjutnya kita tuh harus menitipkan tas kita di dalam loker guys, jadi tuh kita nggak boleh bawa masuk tas kita ke dalam museumnya. Nah, di ruang pertama itu ada patung orang-orang Belanda zaman dulu guys. Nah, di sini juga kita dicekin tiket kita ya guys. Nah, di ruangan ini tuh ada tentang rempah-rempah, sejarah, serta tokoh-tokoh. Nah, di sini tuh ada cengkeh, pala, dan juga lada. Dan yang terakhir yaitu kayu manis. Nah, rempah-rempah tersebut adalah rempah-rempah yang diincar oleh negara lain guys. Mendobrak mitos jalan rempah. Di sini ada toko Marcello Polo dari Italia tahun 1254 sampai 1324, Laksamana Cheng Ho dari Cina tahun 1371 sampai 1436, lalu ada Juan Sebastian del Cano dari Spanyol 1476 sampai 1526, lalu ada Alfonso de Albuquerque dari Portugis tahun 1453 sampai 1515, lalu ada Cornelis de Houtman dari Belanda tahun 1565 sampai 1599, dan yang terakhir ada Sir Henry Middleton dari Inggris tahun 1604. Selanjutnya ada Bank Couweren and Bank Van Lening. Bank ini merupakan bank pertama yang didirikan oleh VOC di Hindia Belanda pada tahun 1746 dan kemudian disempurnakan menjadi The Bank Couweren and Bank Van Lening pada tahun 1752. Salah satu fungsi dari bank ini adalah mirip dengan bank umum modern yang menerima simpanan dari masyarakat umum untuk mendukung kegiatan perdagangan guys. Dan di ruangan ini terdapat baju dari zaman ke zaman guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri tuh kan. Nah, salah satunya tuh dari yang pertama baju dari zaman Belanda guys. Tuh. Kemudian ada baju dari masa pendudukan Jepang.
Nih guys, kalian bisa lihat sendiri nih guys bajunya guys. Di sebelahnya terdapat baju dari zaman proklamasi. Dan yang terakhir yaitu ada baju dari zaman revolusi fisik guys. Tuh. Ini tuh dari tahun 1945 sampai 1949 loh guys. Gitu guys. Dan sebelahnya tuh ada tentang masa Republik Indonesia Serikat guys. Selanjutnya ada The Javase Bank atau DJB adalah bank swasta pembentukan pemerintah kolonial Belanda tahun 1828, berfungsi sebagai bank sirkulasi yang punya hak cetak uang gulden. Bank sentral pun lahir. Nasionalisasi DJB dilanjutkan dan berganti nama menjadi Bank Sentral, dan kini berubah alih fungsi, yaitu dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada nasionalisasi di Javase Bank. 19 Juni 1951 pemerintah membentuk panitia nasionalisasi DJB. M. Saubari dan Kaubirantie dikirim ke Belanda untuk mengatur pembelian saham DJB yang diperdagangkan di Bursa Efek Amsterdam. Pada 3 Agustus 1951 pemerintah mengajukan penawaran kepada pemilik saham DJB. Dalam waktu 2 bulan hampir seluruh saham DJB terbeli. Kredit mengalir sampai jauh. BI memperkenalkan berbagai program kredit untuk pemerataan pembangunan dan perluasan kesempatan kerja. BI juga meluncurkan kredit lain seperti kredit pemilikan rumah, kredit impres pasar, kredit kepada guru, dan lain-lain. Sejahtera, potensi ekonomi lokal kuncinya bank-bank pemerintah diberdayakan sebagai agen pembangunan dengan kecuran kredit likuiditas Bank Indonesia atau LKBI yang suku bunganya rendah dan persyaratannya ringan. Potensi ekonomi lokal didorong demi peningkatan ekspor non migas maupun berbagai kegiatan ekonomi produktif lainnya guys, gitu guys. Di sini kalian bisa melihat apa saja pekerjaan yang dapat membangun ekonomi masyarakat guys, seperti tenun tuh, terus ada juga yang lagi menempa untuk membuat senjata gitu ya guys. Nah, di sini tuh ada alasan mengapa 16 bank di Indonesia itu ditutup, guys. Pada tanggal 3 September 1997, sidang kabinet terbatas Ekuas Bank dan Prodis lainnya memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu pada tanggal 8 Oktober, pemerintah memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis, guys. Terus pada tanggal 21 Oktober, pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank, namun IMF menghendaki lebih dari jumlah tersebut, guys. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1997, Bank Indonesia membentuk tim persiapan dan pengawas pelaksanaan likuidasi untuk menangani seluruh aspek, guys. Lalu 1 November 1997, pemerintah mengumpulkan likuidasi 16 bank swasta nasional, guys. Pada tanggal 3 November 1997, untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayar utang-utang tersebut, guys. Di sini ada edukasi tentang cara pembuatan uang dan juga cara bank mengedarkan uang. Kasih Bang. Hai, apa kabar? Sekarang aku isi jelaskan jenis uang. Pertama, uang kartal. Selanjutnya ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Krisis berbuah manis. Pada periode ini tentang Bank Indonesia disahkan. Berdasarkan UU ini, BI menjadi lembaga negara yang independen dan berada di luar pemerintahan. Tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, guys. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Melalui undang-undang ini, pemerintah membuka kemungkinan membiayai pembangunan dan mengatasi defisit anggaran pendapatan belanja negara dengan menerbitkan surat utang negara, guys. Dan BI bertugas untuk menyelenggarakan penata usahaan pencatatan kepemilikan, guys.
Berikut ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 guys, tentang surat utang negara. Kalian bisa lihat sendiri ya guys. Diorama ruangan ini menggambarkan suasana kerja sehari-hari direksi pada periode awal Bank Indonesia yang menghadapi banyak tantangan, situasi politik tidak stabil, pemberontakan meletus di beberapa daerah. Selanjutnya ada ruangan sang pemimpin. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi di Javase Bank. Pada masa Bank Indonesia, ruangan ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Safrudin Prawiranegara dan Mr. Lokman Hakim serta Mr. Suetikno Slamet dan Mr. Suemarno. Selanjutnya di ruangan ini terdapat kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Nah, di sini terdapat pusat informasi harga pangan strategis nasional, guys. Dan di ruangan ini terdapat baju adat dari daerah yang ada di Indonesia yang terdapat di dalam sebuah mata uang, guys. Nah, ruangan ini tuh tentang fakta uang rupiah tahun emisi 2016, guys. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang pada tanggal 19 Desember 2016, BI meresmikan pengeluaran dan pengedaran 11 pecahan uang rupiah tahun emisi 2016. Pecahan tersebut terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam, guys. Selanjutnya di sini ada ruangan emas moneter. Hubungan emas, uang, dan bank. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat atas uang yang diedarkannya, bank harus memiliki cadangan emas sebagai jaminan. Masyarakat dapat sewaktu-waktu menukar uang kertas yang dimilikinya dengan cadangan emas bank sesuai nilai tukar yang berlaku saat itu juga, guys. Tentang numismatik. Numismatik adalah studi yang antara lain mempelajari tentang uang dan sejarahnya. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani, numisma yang berarti koin atau mata uang. Numismatika telah ada sejak zaman pemerintahan Julius Caesar, guys. Di sini kalian bisa lihat perkembangan uang dari zaman ke zaman, guys. Tuh, dari ada uang ori, ada masa Belanda. Tuh. Dan juga setelah adanya Bank Indonesia resmi berdiri. Nah, di sini juga ada tentang perkembangan mata uang yang ada di Indonesia secara singkat nih, guys. Kalian bisa lihat sendiri, guys. Selanjutnya ada ruangan koleksi numismatik. Uang di zaman kerajaan Hindu Buddha. Masyarakat dahulu belum mengenal uang, sehingga mereka menggunakan alat tukar seperti produk pertanian, peternakan, dan dikenal sebagai istilah barter. Kemudian berkembang dengan jenis yang lebih tahan lama seperti garam, batu, manik, dan logam. Berikut ini adalah uang di zaman VOC. Selanjutnya ada uang era kolonial, uang masa VOC. Jadi sebelum Belanda datang, Spanyol ini tuh udah datang dulu, guys, ke Indonesia dan membawa uang real dari Spanyol. Lalu setelah itu datanglah negara-negara lain dan menyebarkan mata uang mereka, guys. Selanjutnya ada uang token dan uang invasi. Salah satunya adalah uang token perkebunan. Muncul saat pemerintah Hindia Belanda membuat banyak sekali perkebunan. Nah, dikarenakan bahan untuk membuat uang itu sedikit, jadi pemerintah memutuskan untuk menyuruh perkebunan membuat mata uang mereka sendiri, guys.
Di sebelahnya ada uang masa kolonial. Pembagian kewenangan penerbitan Gulkan. Pada 1922, DJ fase Bank White menggantikan Oktrol. DJB tetap mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dengan pecahan 5 Gulkan ke atas, sedangkan uang pecahan di bawahnya dicetak oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Contoh uangnya ada seri Mercurius dan seri Wayang yang merupakan uang kertas terakhir DJB. Uang awal kemerdekaan Republik Indonesia. Ori sebagai alat perjuangan. Diedarkan pada Oktober 1946, situasi keamanan tidak menentu membuat peredaran ori tersendat. Ori tetap diedarkan secara gerilya dan terbukti mampu membangkitkan rasa solidaritas dan nasionalisme rakyat Indonesia. Nah, jika ada orang yang memiliki dan menggunakan mata uang Belanda, orang itu dianggap sebagai mata-mata musuh. Uang pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai satu-satunya penerbit dan pengedar uang. BIA awalnya hanya boleh menerbitkan uang pecahan Rp5 ke atas. Setelah 1965, BI diberi wewenang menerbitkan semua pecahan uang melalui Undang-Undang 13/1968 dan UU 23/1999. BI ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan uang di Indonesia. Nah, di sini ada uang pemerintahan dan Bank Indonesia. Uang NKRI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur bahwa BI menerbitkan rupiah dengan ciri wajib seperti Garuda Pancasila, frase NKRI, tanda tangan pejabat, futur pengaman, serta gambar pahlawan. Uang NKRI mulai diterbitkan pada emisi 2014 dan 2016. Uang khusus peringatan. BI menerbitkan uang khusus untuk memperingati peristiwa penting. Uang khusus pertama terbitan tahun 1970 diikuti berbagai seri seperti Cagar Air Lam, Perjuangan 45, Save the Children, dan peringatan tokoh nasional. Sebagian besar terbuat dari emas atau perak. Pada 2020, BI menerbitkan uang Rp75.000 sebagai uang peringatan HUT RI ke-75. Selanjutnya ada uang bersambung. Uang bersambung adalah 2 atau lebih lembaran uang yang dicetak tanpa dipotong sehingga masih menyatu. Uang ini dibuat terbatas untuk cenderamata dan koleksi, tetapi tetap sah sebagai alat pembayaran. BI mulai menerbitkannya sejak 2004 dalam berbagai pecahan dan format 2 lembaran atau 4 lembaran. Nah, di sini tuh juga ada rak-rak uang yang terdiri dari uang Rusia, uang Arab, uang Malaysia, dan lain-lain. Tuh, lihat tuh kan, di sini tuh ada berbagai macam uang dunia, guys. Nah, di sini si Andom lagi buka rak uang Arab, guys. Tuh, lihat tuh. Tulisan uangnya tuh Arab semua, guys. Nah, di ruangan ini tuh ada sejarah tentang arsitektur gedungnya, guys, yang bergaya neoklasik memadukan pengaruh lokal dengan ornamen menyerupai ukuran dinding candi, guys. Tuh, lihat tuh. Kalian juga bisa melihatnya melalui monitor tuh. Jadi kalian tinggal scroll aja, guys. Nah, di sini tuh juga banyak banget ada ornamen-ornamen. Salah satunya tuh ornamen capital ya, guys, tuh. Kalian bisa lihat sendiri kan, guys, banyak banget tuh ornamen-ornamen yang ada di sini. Jadi kita nggak bisa spill semuanya, guys, karena kebanyakan. Nah, di sini tuh ada replika dari Museum Bank Indonesia, guys. Tuh, kalian lihat sendiri.
Mirip banget gak sih, ya kan? 100% mirip ini sama yang aslinya ini. Selanjutnya di sini ada pojok foto kreasi anak. Nah, di dalamnya ini tuh ada tempat khusus untuk menggambar anak-anak guys, usia ya 2 sampai 10 tahun. Kalau buat anak SMP ya janganlah. Kan udah bukan anak-anak, udah remaja guys. Nah, di sini juga ada mesin ketik zaman dahulu dan juga telepon zaman dahulu ya guys. Jadi tuh ini tuh kayak ruang rapat gitu guys. Di belakang juga banyak buku-buku dari zaman-zaman dulu guys. Nah, di sini tuh juga banyak banget loh tempat-tempat buat berfoto. Salah satunya tuh ini guys. Nah, di sini tuh emasnya tuh emas bohongan ya guys, bukan emas asli guys. Kenapa kita kok begini? Nah, itu dia tadi Isi dari Museum Bank Indonesia guys. Kita jumpa lagi. Dadah. Dadah.